Selasa, minggu biasanya kita akan melakukan ibadah sikat kita di sekolah. Karena hari ini karena masih dalam masa pandemi, anak-anak bisa mengikuti ibadah di sekolah dengan dari rumah dan tetap semangat. Mari kita mulai ibadah kita. Siapkan hati, siapkan telinga, siapkan diri kalian ya anak-anak, supaya kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Mari sebelum kita ibadah, kita menaikkan pujian dari terbit matahari. Ayo semuanya, yuk semangat, kita bergoyang memuji nama Tuhan. Ayo tepuk tangannya, ayo. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo semangat ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan dari guru kalian. Ibu harap kita tetap setia mengikuti ibadah ini. Mari dengan sikap hati kita menaikkan pujian, baca kitab suci. Ayo pakai gerakan ya biar lebih semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Katakan kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, shalom semuanya anak-anak ibu. Baik dari anak kelas 1 sampai anak kelas 6, semoga dalam keadaan baik semuanya ya. Nah anak-anak ibu, sebelum kita mulai khotbah hari ini, sebelum kita mendengarkan khotbahnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan kepada Tuhan Yesus agar kita diberikan kefokusan, agar kita selalu mengerti apa nanti yang ibu khotbahkan, apa yang ibu terangkan mengenai firman Tuhan Yesus ya. Nah anak-anak ibu, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang tidak berkesudahan buat kami. Hingga pada hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami. Tuhan telah menjagai kami dari kami bangun tidur hingga hari ini. Kau masih memberikan kami kesehatan, cuaca yang begitu indah untuk dapat kami nikmati. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang hadir dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga anak-anak kami, berkati juga orang tua mereka, dimanapun berada. Kau yang selalu menyertai langkah kaki mereka, dan juga memberkati setiap pekerjaan tangan orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik anak-anak ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu harap semuanya tetap fokus ya, dan sudah menyiapkan Alkitab ya. Nah, nats khotbah kita hari ini terambil dari 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4.
3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Nah, anak-anak Ibu, di mana terdapat 3 Yohanes? Apakah di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Iya, pasti di Perjanjian Baru ya. Sudah dapat ya anak-anak Ibu? Ibu bacakan 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Dari Panatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, itu dia nats khotbah kita hari ini anak-anak. Nah, sekarang kalian harus tahu apa judul dari khotbah kita hari ini. Judulnya adalah Take Care of Your Body atau Jagalah Tubuhmu. Ya. Nah, sebelum kita mendengar konteksnya, Ibu mau bercerita tentang siapa itu Rasul Yohanes. Ya kan? Karena nats kita di 3 Yohanes. Nah, anak-anak Ibu, kamu harus tahu siapa itu Rasul Yohanes. Nah, Rasul Yohanes itu adalah satu-satunya dari 12 murid Tuhan Yesus yang tidak mati martir karena imannya. Apa itu Bu martir? Nah, martir itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya seseorang berani berjuang hingga mati demi membela firman Tuhan ataupun membela iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan namun menurut tradisi Rasul Yohanes itu disiksa dan kemudian dibuang ke pulau Patmos anak-anak. Ya. Jadi buat anak-anak Ibu, surat ketiga Yohanes ini kan suratnya ada 3 ya. 1 Yohanes, 2 Yohanes dan 3 Yohanes. Nah, surat ketiga Yohanes ini adalah surat terakhir Rasul Yohanes yang ditulis menjelang akhir hidupnya. Yang dimana surat ini ditujukan khusus buat salah satu temannya. Siapa yang tahu namanya siapa? Tadi ada di natsnya lah. Namanya si Gaius. Ya, Rasul Yohanes sangat memperhatikan Gaius dan selalu berdoa untuknya. Ia sangat mengerti bahwa kesehatan pikiran, tubuh, dan jiwa itu dapat dialami. Sehingga ia menyebutkan hal-hal itu dalam doanya yang terdapat pada ayat 2 ya, kita baca. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, ini jelas ini untuk temannya si Gaius. Karena Rasul Paulus sangat mengerti bahwa Gaius itu adalah temannya yang ingin ia tolong ya untuk agar hidupnya berjalan di dalam Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus juga bersukacita atas setiap kabar yang menceritakan bahwa Gaius telah hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah, ia menulis bahwa sukacita terbesarnya dialaminya ketika mendengar orang-orang yang ia layani terus menjalani hidup dalam kebenaran. Terdapat pada nats ayat 3 sampai 4 ya. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, itu dia ayat 3 dan ayat 4. Si Rasul Paulus menuliskan bahwa dia sangat bersukacita bahwa usaha dia untuk melayani orang-orang termasuk si Gaius sudah
berjalan dalam kebenaran Tuhan, ya kan? Nah, jadi anak-anak ibu mau tanya ya. Sekarang kita masuk ke konteksnya. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak ibu? Pasti semuanya dalam keadaan sehat. Atau ada anak-anak di antara anak-anak ibu yang baru sembuh dari sakitnya, ya? Rasanya sakit itu gimana ya? Enak nggak sakit itu? Rasa nyeri, rasa demam, apalagi rasa pusing, mual. Nah, apa itu termasuk mengganggu nggak kalau kita berkegiatan? Iya, pasti mengganggu kita, mengganggu aktivitas kita, termasuk belajar, bermain, ya kan? Kalau kita dalam keadaan sakit, maka rasanya itu tidak, kayaknya ada yang mengganjal, nggak enak gitu ya. Nah, anak-anak ibu, kalau di rumah biasa kegiatannya apa? Pasti ada di antara kalian yang suka menonton TV, yang suka melihat game atau bermain game ya, bukan bermain game sampai satu harian dia bermain game sampai lupa belajar pembelajaran daring yang guru-guru sampaikan, sampai lupa tugasnya ya. Pasti ada ya di antara anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu itu tidak baik ya, itu tidak patut untuk dicontoh. Nah, anak-anak, kita harus menjaga kesehatan tubuh untuk melakukan pekerjaan yang baik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberi kesehatan bagi tubuh kita. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita mau belajar tentang 4 hal bagaimana cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya, yang pertama, minum dan makan makanan yang sehat. Minum yang secukupnya dan makan makanan yang sehat itu seperti sayur dan buah. Misalnya sayur kangkung, ya. Apalagi ada wortel, buahnya buah jeruk, buah pepaya, dan banyak lagi ya. Serta ada juga buah pisang, ya, sayurnya sayur bayam. Nah, itu sangat baik untuk tubuh kita ya. Yang kedua adalah olahraga yang cukup. Olahraga yang cukup itu biasa 30 menit dalam satu hari ya. Nah, olahraga itu penting untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Dengan tubuh yang sehat dan bugar, maka aktivitas sepanjang hari kita bisa melakukan dengan bersemangat. Yang ketiga, tidur yang cukup. Kalian tahu tidak apa dampak dari jika kita kekurangan tidur? Salah satunya adalah tidak konsentrasi atau tidak fokus. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak fokus? Maka, apa yang kita kerjakan, contohnya untuk mengerjakan tugas dari ibu guru ya di rumah, kita tidak bisa fokus kita tidak bisa tangkap apa yang diberikan pembelajaran oleh guru kita. Maka, apa yang kita kerjakan semuanya bersalahan. Terakhirnya, kita dimarahi oleh guru dan juga mendapat nilai yang jelek ataupun nilai yang rendah, ya kan? Nah, dampak itu sangat berpengaruh buat kita, gitu ya. Itu sangat merugikan diri kita sendiri, ya. Yang ketiga, tidur yang cukup. Yang keempat, menjaga kebersihan. Caranya gimana, Bu? Menjaga kebersihan itu bisa dengan kita mulai membuang sampah pada tempatnya. Dimanapun kalian berada, kalau melihat sampah, tolong sampahnya dikutip. Karena itu adalah cerminan ataupun perilaku yang baik, ataupun itu sikap kecil ya, contoh kecil yang patut ditiru untuk menjaga kebersihan lingkungan, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, di dalam rumah, dan juga di tempat bermain. Karena apa? Karena jika lingkungan kita kotor, maka di sanalah tempat kuman-kuman berada, ya.
Nah, jika banyak kuman, maka otomatis kita itu akan sakit, terinfeksi kuman, ya. Pasti kita tidak mau ya. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 atau corona ini, kita juga dianjurkan untuk menjaga kebersihan kita dengan cara cuci tangan yang bersih, pakai masker, dan juga menjaga jarak. Nah, itu adalah hal-hal yang dilakukan untuk kita bisa terhindar dari segala jenis penyakit termasuk virus COVID-19 ya. Nah, jadi anak-anak Ibu, untuk khotbah hari ini adalah jagalah tubuhmu ya. Jagalah tubuhmu, karena tubuh kita itu adalah pemberian dari Tuhan Yesus. Jika kita menjaga tubuh kita untuk tetap sehat, maka dengan begitu kita sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena dengan tubuh kita sehat, tubuh kita kuat dan juga semangat, nah kita bisa melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan, ya kan? Seperti membantu teman kita yang sedang kesusahan. Nah, kita harus sehat kan di situ. Nah, itu merupakan bentuk rasa syukur kita, bisa menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Nah, anak-anak Ibu, di sini juga ada Ibu buat gambar, ya. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan ya, menonton TV, belajar, melukis, mandi, bermain, dan juga ini bermain tadi ya, dan juga tidur ya. Keempat hal itu harus kita terapkan. Oke. Tadi apa? Yang pertama adalah minum dan makan makanan yang sehat. Yang kedua, olahraga yang cukup. Dan yang ketiga, tidur yang cukup. Dan yang keempat, menjaga kebersihan. Nah, ini dia juga bentuk-bentuk kegiatan yang sering kita lakukan. Dan juga ini juga gambar-gambar ini harus kita terapkan, tetapi tidak boleh berlebihan. Contohnya menonton TV. Jangan terlalu lama menonton TV. Tapi kalau belajar, boleh lebih lama belajar daripada menonton TV, ya. Baik anak-anak Ibu, kesimpulan khotbah hari ini adalah untuk tetap sehat, kita juga harus bersukacita di dalam Tuhan. Ya, kenapa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, bersukacita itu juga termasuk suatu kebutuhan kita untuk kita tetap dapat sehat. Seperti lagu Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatannya, tetap semangat, dan karena jiwa yang kuat adalah suatu tindakan yang untuk menyenangkan hati Tuhan, juga mensyukuri setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan. Ya, anak-anak Ibu, jangan lupa jagalah tubuhmu, take care of your body. Oke? Nah, sekarang demikian firman Tuhan Yesus. Semoga kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup khotbah ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengurapi kami pribadi lepas pribadi hingga khotbah ini bisa selesai, dan juga kiranya Tuhan khotbah ini, firman Tuhan bisa berkenan di hati kami, bisa kami laksanakan, bisa kami jaga tubuh kami ya Tuhan, agar kami tetap sehat, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan anak-anak-Mu yang kurang sempurna. Kami percaya
Roh Kudus-Mu yang menyempurnakannya. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.